Ini sungguh keterlaluan. Prabowo Subianto diedit menjadi kepala babi. Ya, barangkali adalah pendukung 01 ataupun mungkin 03 yang tidak puas atas kekalahan dari jagoannya Anies ataupun Ganjar, sehingga begitu kecewa dan kesal dengan mengekspresikan Prabowo babi. Ya, di situ yang mengunggah video ataupun foto Prabowo babi adalah Wisnu Murti Hano dengan caption komentar kapan dilantik, udah nggak sabaran. Dan otomatis warga begitu sangat kecewa sekali dan meminta Kapolri untuk menangkap orang ini yang mengunggah akun itu. Dan tentunya hal ini sudah menjadi penghinaan kepada kepala negara. Apalagi sebentar lagi Prabowo akan dilantik. Jelas ini adalah merupakan suatu penghinaan. Dan tentunya pasal-pasal penghinaan itu bisa dikenakan kepada orang yang telah mengunggah foto Prabowo yang diedit dengan kepala babi itu. Ya, kami sangat mengharapkan agar segera ditangkap orang itu, tentunya agar tidak menjadikan orang yang lain begitu enak saja menghina kepala negara sebagaimana dulu sering pembenci Jokowi menghina Joko Widodo. Banyak orang yang minta segera Polri menangkap penyebar meme Prabowo babi, termasuk MPS Mayor Purnawirawan Saleh. Kita dengarkan sama-sama. Hormat sahabatku semuanya, ini viral di media sosial meme atau meme gambar yang diunggah oleh akun saudara Wisnu Murti Hano. Nah, ini tidak baik kawan. Ini menandakan bahwa siapapun yang membuat meme ini, siapapun yang mengunggah meme ini adalah tidak baik. Ya, itulah menandakan ada akhlak dia, etika dia, sifat dia. Itulah diri mereka. Ingat kawan, bahwa Pak Prabowo ini sejak dulu memiliki cita-cita agar kita ini tidak menjadi kacung bangsa lain, agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera melalui amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara hilirisasi. Ini tekad Pak Prabowo, termasuk orang yang membuat meme ini ataupun yang mengunggah meme ini. Kalian juga akan mendapatkan Kalian harus lihat berita ini ya, ada seorang netizen yang berani-beraninya mengasosiasikan Bapak Prabowo Subianto selaku presiden 2024-2029 yang akan dilantik Oktober 2024. Nah, betul kan? Diasosiasikan menjadi seekor binatang. Asli gua marah banget ya. Nah, betul. Ini netizen ini kayaknya perlu kita laporkan deh. Dia tuh jangan mentang-mentang KUHP terbaru itu belum sah, belum dijalankan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu ada pasal penghinaan presiden. Jangan mentang-mentang itu belum berlaku terus lu seenak jidatnya menghina simbol kepala negara. Gini lu boleh mengkritik, tapi gue nggak sepakat dengan hinaan-hinaan, apalagi yang sifatnya asosiasi kepada binatang. Gue sebagai pemilih, pendukung dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran, gue marah kalau kayak ini kebangetan banget gitu kan. Dari mulai kampanye itu udah banyak banget berita-berita yang menyudutkan beliau dengan Mas Gibran juga. Tapi karena ini sudah sah ditetapkan menjadi presiden terpilih yang sudah dipilih oleh rakyat 96.200.000 lebih memilih beliau. Gue benar-benar marah banget Gue pengen silaturahmi ke akunnya. Coba netizen kalian tag akunnya dia ke gue Gue pengen silaturahmi karena menurut gue ini sudah kebangetan. Aduh, gue
gue pengen berkata-kata ya, cuman gitu ya, gue menjaga marwah bapak ya kan, gue tidak akan pernah membalas dengan hinaan juga, tapi ini sudah sangat kelewatan. Keterlaluan, ya, ya Coba betul. kalian tag akunnya, kalau kalian ketemu di TikTok kalian tag ke gue akunnya ya, gue pengen silaturahmi sama mereka, sama dia. Aduh, gue gak tau lagi deh, gue harus mau ngomong, gue tuh pengen ngomong segala macam yang ada di kepala gue, cuman gue rem karena direm gue ya. tidak ingin levelnya sama-sama orang-orang penghina presiden ya. Ingat, Bapak Prabowo sudah sah menjadi presiden, tinggal dilantik. Oke? Salam waras. Pendukung Anies ini mengaku mendapatkan ancaman setelah mendukung Anies Baswedan. Ya, Fritz Alor Boy ya mengaku mendapatkan ancaman. Tadi ada yang ngancam saya mau pukul, mau... Lord Boy, yang mau culikmu itu siapa? Lihat mukamu itu aja orang udah nggak sreg, apalagi untuk culikmu. Nggak ada untungnya, nggak ada untungnya sama sekali. Culikmu itu nggak ada mutunya. Orang-orang sepertimu itu bahkan jadi tumbal politik. Tahu nggak tumbal politik? Cuman orang-orang sepertimu itu menjadi tumbal politik. Kalau orang cerdas beneran jelas nggak mau. Coba lebar sekarang. Betul ya, betul. Setelah keputusan MK, mereka bersatu. Lalu dapat apa? Iya, betul. Sekedar jadi peluru politik. Nah, itulah dirimu. Lihat mukamu aja orang nggak seret. Boro-boro mau culikmu. Mimpi. Buat apa gitu ya? Buat apa nyulik ya? Wakil Presiden Pendukung Anies begitu sangat memuja-muja Anies Baswedan dan tidak ada orang yang hebat selain Anies Baswedan. Ibu bapak saja tahu Anies hebat, apalagi saya lebih tahu daripada ibu bapak. Wow, ada ya manusia yang mengatakan dirinya hebat, tuh mengatakan seseorang hebat dan dia lebih tahu kalau Anies tuh hebat. Berarti dia udah melebihi kekuasaannya Allah dong. Udah melebihi hebatnya dari Allah dong. Wow, luar biasa. Inilah ya manusia-manusia Gitu yang ya. bisa menjual-jual agama. Iya. Manusia-manusia yang selalu mengedepankan kata agama tapi isinya itu adalah ambisi ingin berkuasa. Ingat, Ingin siapa kuasa yang ya. berkuasa, yang punya nafsu berkuasa, endingnya justru akan kecewa. Karena apa? Takdir itu Allah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan orang itu bisa menjadi pemimpin yang hebat atau tidak, bukan manusia yang akan menilai. Tapi itu takdir Allah. Ingat ya, siapapun yang akan menjual-jual agama demi kekuasaan akan binasa dan musnah oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Sumpah baru kali ini gua lihat pendukung 02 tuh kayak nggak punya otak. Nggak punya otak ya. Pajak naik tepuk tangan. Sekelas Otman Paris dan Inul aja yang kaya, dia protes. Dia ngebantah pajak naik. Ini segala dukung. Lihat no, dompet lu isinya kertas bonan semua sama KTP no. Salam perubahan 01. Ya, pendukung Anies ini memang lucu-lucu ya, katanya cerdas, tetapi ya seperti itulah. Dan ini adalah penjelasan Anies Baswedan terkait ya angin yang diomongkan di dalam debat. Hari ini saya begitu terkejut ya, karena Iya. tiba-tiba VT dari Pak Anies yang coba menjelaskan tentang bagaimana polusi itu terjadi di Jakarta itu tiba-tiba muncul di handphone saya. Tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Penjelasan Anies ini menurut saya adalah sebuah kekonyolan yang saya sebenarnya itu tidak menyangka seorang Anies
bakal terus kembali menggoreng isu soal angin tidak ber-KTP ini. Penjelasan Anies soal bagaimana polusi itu terjadi dengan dia mengibaratkan kalau ada asap kebakaran dari Sumatera terus menutupi Singapura, dan kemudian nanti di Singapura itu kalau orang menolak terminologi angin tidak ber-KTP yang dia utarakan itu sama halnya dengan orang harus percaya bahwa ada kebakaran hutan di Singapura. Ini kan konyol banget Pak Anies, dan kalau menurut saya ini bukan konyol lagi tapi ini very shame on you Pak Anies. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya yakin di dalam diri Pak Anies, Bapak itu tahu Bapak sedang menipu atau menggoreng masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang mendukung Anda Pak Anies. Anda sedang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang calon pemimpin yang tidak berbesar hati atau tidak punya kemampuan untuk mengakui bahwa Anda sedang membawa para pengikut Anda untuk tersesat bersama Anda dalam sebuah pemikiran yang memang jelas-jelas salah. Kenapa seperti itu? Ya saya rasa semua orang juga tahu. Anda dibully gara-gara berkata angin tidak ber-KTP itu kan ada konteks yang latar belakangi sehingga istilah itu muncul. Nah, bagi kalian-kalian yang tidak mengerti konteks, saya jelaskan sekali lagi ya. Bahkan kalau kalian tidak percaya apa yang saya jelaskan, kalian boleh cek tuh di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konteks itu apa sebenarnya. Jadi sederhananya, konteks itu atau memahami konteks dari sebuah pertanyaan atau permasalahan, itu sederhananya adalah kita harus melihat latar belakang secara keseluruhan bagaimana sebuah perdebatan itu muncul atau bagaimana sebuah pertanyaan itu muncul. Itulah yang disebut konteks. Nah, Anies menjadi viral gara-gara dia bilang angin tidak ber-KTP itu kan konteksnya sangat jelas. Konteks ini muncul akibat pertanyaan dari Pak Prabowo yang bertanya kepada Anies, mengapa dengan anggaran yang begitu besar yang dia peroleh sebagai seorang gubernur yang memerintah di Jakarta pada periodenya, ya sekitar 80 triliun itu, mengapa cuma masalah polusi udara tidak mampu diselesaikan secara baik oleh Pak Anies? Kan di sini konteksnya jelas sekali. Pak Prabowo sedang bertanya, dengan uang yang sebegitu banyaknya, apa langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Pak Anies? Sehingga akhirnya karena memang beliau ini tidak melakukan apa-apa, maka keluarlah kemampuan ngelesnya dia ini yang menjadi ciri khasnya Pak Anies dengan beretorika atau beranalogi bahwa angin itu tidak ber-KTP. Tanpa Pak Anies jelaskan secara mendetail seperti itu, semua orang juga tahu bahwa sebagian besar polusi itu memang seperti itu. Tapi kan yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana Pak Anies menjawab tantangan seperti itu. Itu yang tidak terjawab, dan itu adalah konteksnya. Jangan Bapak menggeser ketidakmampuan Bapak menjawab permasalahan sesuai konteks dengan membawa persoalan itu ke konteks yang lain lagi, yakni melimpahkan ketidakmampuan Anda menyelesaikan masalah polusi kepada angin dengan penjelasan seolah-olah hanya Anda sendirilah yang mampu membaca pergerakan angin seperti itu. Pak Anies, bukan cuma Pak Anies yang ngerti bagaimana cara membaca pergerakan angin membawa polusi seperti itu. Bapak ini memang belum cocok atau belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin yang levelnya tingkat nasional. Karena Bapak ini terlalu terang-terangan menunjukkan bahwa ego seorang Anies itu terlalu besar. Sulit sekali untuk mau mengakui bahwa manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kita itu mungkin sewaktu-waktu bisa keliru, bisa kurang memahami, atau juga bisa gagal paham terhadap sebuah situasi yang mungkin memang tidak kita kuasai. Dan saya juga merasa Pak Anies ini sebenarnya mengidap Dunning-Kruger effect, yaitu sebuah efek bias di mana seseorang merasa bahwa dia itu mengerti segala hal. Nah, ini kan bahaya sekali jika seorang pemimpin mengalami Dunning-Kruger effect lantas mau memimpin bangsa. Bisa-bisa di kemudian hari demi menjaga ego pribadi Bapak, maka rakyat Bapak akan Bapak korbankan. Karena rekam jejak Bapak selalu menunjukkan ketika Bapak diperhadapkan kepada sebuah situasi, Bapak itu selalu ngeles, selalu lari dari tanggung jawab. Nah, ini yang saya lihat berbeda sekali dengan Gibran ya, atau Pak Prabowo yang selalu tampil apa adanya. Mereka tidak berusaha membangun pencitraan yang berlebihan agar terlihat baik ya, untuk dipuji-puji masyarakat. Mereka tampil apa adanya. Contohnya paling nyata ketika Gibran salah ngucapin asam folat dengan istilah asam sulfat. Gibran tidak ngeles, tapi dia justru mengakui
kesalahannya. Anak muda ini bagi saya memiliki kebesaran hati yang jauh lebih unggul dari Pak Anies. Kalau ada yang salah ya akui saja, kan tidak mengurangi apa-apa dari diri Bapak selain ego Bapak kan. Nah, jadi untuk kalian-kalian yang merasa penjelasan Anies soal bagaimana polusi di Sikapura itu menurut saya sangat konyol. Dia sudah jelas-jelas tahu dia salah dan tidak mampu menjawab pernyataan Pak Prabowo, tapi kemudian dia berusaha membuat seolah-olah penjelasan dia soal angin adalah sebuah hal yang benar. Ini kan konyol. Waduh. Itulah pendapat daripada warga yang menilai bahwa Anies terlalu konyol untuk menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin harus sedikit banyak legowo, mengakui kesalahannya, mengakui ya istilahnya keseleo lidah atau apa namanya tuh, ya keseleo lidah lah, slip tongue ya katanya ya. Jadi seharusnya seorang pemimpin itu ya harus mengerti dan tidak egois. Dan Gibran walaupun masih muda, dia bisa meminta maaf atas kekeliruannya dan mohon koreksi. Itu yang baik ya, Gibran Raka Buming Raka. Oke, segera kabar hari ini cukup, sekian dan terima kasih.